Tanggapan ilmu kedokteran mengenai kesurupan. 1. Dalam buku Az-Zawahir Ar-Ruhiyah Al-Hadisahi, seorang pakar ilmu kedokteran dari Karen Newton, anggota Asosiasi Riset Psikologi, memberikan tanggapannya perihal kesurupan. Dia mengatakan, sangat jelas kesurupan merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri oleh sains modern, selagi masih terdapat kenyataan dan bukti konkret yang menguatkannya. Jika demikian halnya, mempelajarinya merupakan sebuah kepastian dan kewajiban. Bukan hanya di lingkungan akademik saja, karena ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia di masa yang akan datang akan mengalami gangguan jin atau kesurupan. Untuk mengobati mereka dari kondisi seperti ini, diperlukan diagnosis yang cepat dan terapi sedini mungkin. Jika kita tidak dapat menerima fenomena kesurupan ini secara teoritis, niscaya akan terpampang di depan kita celah yang besar untuk mengkaji, menelaah, dan menelitinya secara ilmiah. Hal ini membutuhkan instrumen apa saja yang diperlukan oleh ilmu modern dan teori psikologi. Mulai dari pembahasan, pelayanan, dan kesabaran. 2. Di dalam bukunya berjudul Tahlilul Halati Gairil Adiyah fi Ilajil Ukulil Maridah, Dr. Pal mengatakan, kami punya banyak bukti dan fakta akurat khususnya fenomena yang berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan, dengan sebuah kesimpulan bahwa ia menjadi faktor penyebab terjadinya berbagai penyakit kejiwaan dan tulang saraf. Fakta tentang fenomena gangguan kejiwaan ini ternyata lebih akurat dari prediksi sebelumnya, tetapi dalam kenyataannya, makhluk gaib yang merasuki tubuh manusia tidak hanya satu saja. Makhluk itu terdiri dari banyak roh, didahului dengan roh yang masuk dan menghancurkan sistem indera milik objek yang hendak diganggu. Dengan kata lain, makhluk pertama ini lebih lemah, karena hanya sebagai pembuka jalan bagi makhluk-makhluk halus lainnya. Karena itulah, objek yang hendak diganggu menjadi sasaran yang mudah dirasuki oleh makhluk-makhluk halus lain yang ingin mengganggu siapa saja dengan cara ini. Seakan-akan urutan kejadian ini menampakkan ketiadaan hubungan makhluk jenis pertama dengan jenis kedua yang terdiri dari beberapa unsur. Meskipun demikian, para terapis kejiwaan masa kini datang membawa keajaiban menakjubkan dalam mengusir para setan atau roh-roh yang mengganggu, serta mengobati para penderita gangguan dan pengidap depresi, meskipun tetap ada sebagian dokter yang meremehkan dan merendahkan mereka. 3. Dalam bukunya tentang kesurupan, Dr. James Harselon mengatakan, kesurupan merupakan pengaruh yang tidak dapat dikontrol orang yang kesurupan, karena makhluk gaib yang merasukinya akan mempengaruhi akal dan tubuhnya. Dan kita tidak mungkin lagi mengingkari fenomena kesurupan ini. 4. Sebagian dokter, seperti Carl Wickland, berpendapat bahwa gila terjadi karena gangguan roh jahat terhadap orang yang sakit. Sehingga terjadi gangguan dan kekacauan pada gerakan dan kondisi tubuhnya. 5. Di antara yang mengakui fenomena kesurupan oleh roh jahat, dan bahwa ilmu kedokteran tidak mampu lagi mengobatinya adalah Dr. Parois, seorang pakar penyakit saraf di Universitas Minneapolis, Amerika, dan Dr. Alexis Carrel, peraih Nobel di bidang kedokteran dan spesialis ilmu bedah. 6. Dr. Ahmad Sabahi Iwadullah mengatakan, gangguan jiwa kesurupan merupakan perbuatan roh jahat yang rendah jin dan setan. Cara mengobatinya dengan menjumpai roh yang mulia, baik dan luhur, yaitu orang-orang muslim yang saleh untuk menghadapi roh jahat guna menghilangkan pengaruhnya, menolak dan menghilangkan perbuatannya. Hal demikian itu dapat dilakukan melalui orang-orang yang baik.